Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Insan Kamil Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kita bertemu kembali secara online, secara daring dalam mata pelajaran fikih di kelas 9. Kita akan berbicara tentang jual beli dan qirab pada video kita kali ini yang kelima. Silakan kalian persiapkan buku paket kalian pada bab 3 tentang jual beli dan qirab. Ya, silakan persiapkan. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini lebih lanjut, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya guru kalian, Hafil Hanafi bin Ahmad, yang akan membimbing kalian dalam mata pelajaran fikih ini. Silakan persiapan buku paketnya pada halaman 25 mengenai jual beli dan qirab. Jadi ada dua bahasan besar, yaitu pertama tentang jual beli dan yang kedua tentang qirab. Kita bahas dulu tentang jual beli. Jual beli itu dari bahasa Arab, dalam bahasa Arabnya itu al-bai'. Al-bai' itu jual beli. Jadi harus dibedakan kalau membeli saja, ya, atau beli atau membeli, ya. Dalam bahasa Arab itu adalah istara, ya. Istara siraun itu, ya. Yastari itu kalau membeli. Tapi kalau jual beli menjadi al-bai'. Itu secara bahasa, ya. Nah, definisi jual beli ini, ya, secara istilah adalah tukar menukar sesuatu barang dengan barang lain, ya, atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Banyak definisi dari para ulama mengenai pengertian jual beli, karena ini termasuk dalam kategori fikih muamalah. Ya, jual beli itu juga diistilahkan dengan perdagangan dalam bahasa Arab itu, ya. Sering tadi disebut dengan al-bai', juga disebut dengan al-tijarah, ya. Itu al-bai', al-tijarah atau al-mubadalah. Itu pengertian daripada istilah jual beli. Sementara menurut Al-Imam Nawawi diantaranya seperti ini, ya, di dalam Al-Majma', tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan, ya. Jadi muqabalatu malin bimalin tamlikan itu diantar. Jadi tukar menukar barang dengan barang, jadi harta dengan harta. Artinya harta dengan harta bisa secara barter, ya, atau juga harta dengan harta secara jual beli modern, yaitu menggunakan mata uang, ya. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Ini konsepnya, ya. Jadi peta konsepnya bisa dilihat, diambil daripada surat Al-Mutaffifin, ya. Kalian bisa baca. Tapi intinya pada ayat 1 dan 2 itu, ya, artinya celaka bagi orang-orang yang curang, ya, curang. Artinya yang curang itu di dalam menakar dan menimbang, ya, ini dalam perdagangan itu kan. Di mana ada orang yang menerima timbangan atau takaran dari orang, itu inginnya pas, ya, inginnya cukup. Tetapi kalau menimbang atau juga menjual kepada orang lain, ya, mereka mengurangi, gitu kan. Ya, mereka mengurangi, ya, termasuk, ya, yuhsirun di situ. Ya, kalian bisa lihat. Nah, seperti yang sudah disampaikan pengertian dan hukumnya, ya, seperti itu. Jadi seperti kalian perhatikan bahwa jual beli ini termasuk kategori muamalah, ya, kategori hubungan sosial antar manusia, khususnya dalam muamalah pertukaran harta,
jadi muamalah maliyah. Ya. Pengertian jual beli menurut Dr. Wahbah Juhaili yang termasuk kategori ulama kontemporer atau ulama masa kini, ya. Al-bai' itu adalah muqabalatu sayin bisayin. Jadi menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi pengertian jual beli kalau dilihat dari secara keseluruhan tentu saja lebih luas daripada pengertian modern, karena modern hanya dengan uang, ya. Tapi kalau dari zaman dahulu dengan cara tukar menukar barang dengan barter juga termasuk jual beli. Perhatikan itu, ya. Kemudian syarat jual beli ini. Syarat jual beli itu pertama adalah baligh. Jual beli itu harus orang yang baligh. Nah, artinya orang yang sudah dewasa, ya. Artinya kalau menurut hukum itu mereka yang sudah cakap hukum, ya. Mereka yang sudah cakap hukum sehingga bisa melakukan jual beli, ya. Kemudian syarat ini di dalam baligh ini tentu kalian bisa melihat kalau begitu bagaimana dengan anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil ini menurut ulama diperbolehkan, ya, selama ijab kabul di antara mereka itu, ya, karena belum balik, hanya untuk barang-barang yang remeh-temeh saja yang tidak berharga. Jadi kalau anak-anak membeli ciki, membeli permen, ya, membeli es krim, itu dibolehkan menurut ulama walaupun mereka belum balik. Yang kedua, syarat sahnya itu, ya, supaya sah itu selain baligh adalah berakal sehat. Jadi transaksi jual beli dilarang dengan orang gila, ya, orang yang bodoh, ya, orang yang tidak mengerti hitungan, ya. Artinya jual beli dengan orang-orang seperti itu tidak sah. Karena itu jangan mengakali kalian, umpamanya ada sebagian orang yang berakal sehat, ya, demi tujuan yang tidak baik dia melakukan transaksi dengan orang-orang seperti ini, ya, tidak sah kalau mereka yang tidak berakal sehat. Kemudian syaratnya juga tidak mubazir, tidak pemborosan. Jadi bagi orang-orang yang boros itu ini menjadi tidak sah, ya. Jadi orang-orang yang boros yang kadang-kadang uangnya banyak tetapi dia boros, tidak mengerti mana yang dibutuhkan, ya, yang dibeli gitu, dan mana yang hanya keinginan saja. Kemudian syaratnya juga adalah kehendak sendiri. Jadi dalam hal ini tidak ada paksaan, ya. Apakah paksaan dari salah satu pihak dari pembelinya atau juga paksaan dari penjualnya. Nih. Kemudian perhatikan berikutnya rukun, ya. Sebentar, sebelum ke rukun saya bicara dulu syarat sah barang, ya. Tadi kan syarat sah transaksi, ya. Sekarang syarat sah barang itu di dalam jual beli itu pertama harus suci barangnya, ya. Jadi barang najis, bangkai, khamar, babi, kotoran, ya, itu tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram hasil penjualannya. Karena itu misalnya menjual pupuk kambing, ya, pupuk hewan untuk tanaman, untuk kebun, ya, itu tidak boleh dijual, ya. Jadi biasanya ada akad yang hanya dilakukan sebagai pengganti. Pengganti apa? Pengganti mengumpulkan kotoran, pengganti penampungan, pengganti pengangkutan. Jadi akadnya seperti itu. Jadi tidak secara langsung menjual bendanya, menjual barang. Kemudian syarat sah barang juga adalah dia harus barang yang bermanfaat, ya. Barang yang tidak bermanfaat itu tidak sah diperjualbelikan, ya. Seperti jual beli ular, tikus, nyamuk. Pokoknya yang hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam Islam tidak sah sebagai benda yang sah untuk diperjualbelikan, ya. Kemudian juga sahnya barang itu, ya, diperjualbelikan adalah milik sendiri. Milik sendiri artinya secara kepemilikan secara hukum memang milik sendiri, ya. Jadi dilarang titipan orang lain, dilarang juga
menjual barang orang lain. Ya. Tetapi dalam hal ini, di dalam hukum itu dibolehkan menjual dengan kuasa khusus. Jadi ada kuasa jual. Nah, kalau kuasa jual di dalam hukum itu udah biasa dilakukan ya. Kuasa jual menghadap notaris karena memang ada surat kuasa khusus untuk menjual. Itu dibolehkan ya. Kemudian jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. Artinya bendanya jelas. Jadi bukan benda-benda yang bersifat gharar, bersifat tidak jelas. Ya. Jadi jelas itu artinya bisa dilihat ya, spesifikasinya, bisa dilihat ukurannya, kalau memang timbangannya berapa ya, juga jenisnya, sifatnya, termasuk harganya. Ini harus jelas. Jadi tidak boleh kamu bilang saya jual ya kambing saya, tapi itu di sana di kandang, udah nggak usah dilihat, ya bayar saja 2 juta. Itu termasuk ya barang itu menjadi tidak sah karena tidak jelas ya, karena ada unsur ketidakjelasan yang sifatnya gharar, tidak diketahui para pihak penjual dan pembeli. Ya siapa tahu yang di kandang itu yang disebutnya kambing, ternyata yang dijualnya ayam, bisa jadi kan ya. Disebutnya kambingnya gemuk, ternyata kurus. Disebutnya kambing jantan yang besar, ternyata betina yang baru melahirkan ya. Jadi harus jelas. Kemudian kita lihat rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli ya. Ada penjual jelas. Nanti penjualnya tadi syaratnya kan di antaranya harus milik sendiri atau juga punya surat kuasa khusus atau juga ada kuasa jual dari pemilik asli ya. Kemudian ada pembeli ya. Ini jelas, ada pembelinya. Jadi ada penjual, ada pembeli. Kemudian ada barang yang diperjualkan, barangnya jelas ada. Nah, syaratnya tadi ya. Artinya supaya sah barang itu harus yang diketahui para pihak. Ya, diketahui secara jelas ukuran, timbangan, jenis, sifat maupun harga ya. Gitu. Harus jelas. Kemudian ada alat jual beli ya. Itu alat jual belinya itu penukarnya. Nah, di zaman modern penukarnya menggunakan uang ya. Dulu sebelum uang kertas ada uang perak ya, yang disebut dirham, ada juga dinar yang dari mata keping emas. Itu sebenarnya mata keping uang, mata keping itu yang berasal dari emas dan perak itu adalah alat tukar yang sudah berlaku berabad-abad ya. Karena alat tukar yang berupa uang, yang disebut uang yang sekarang sebenarnya secara fisik itu tidak ada harganya karena hanya kertas, itu hanya berlaku pada mulai abad-abad 19 saja sebenarnya. Jadi baru ya. Tapi karena dipercaya ya, dipercaya maka menjadi sah ya. Kita dipercaya misalnya 100.000 rupiah yang hanya kertas dipercaya untuk membeli seekor ayam umpamanya ya. $1 Amerika yang hanya kertas dipercaya berharga katakanlah 17.000 rupiah jika ditukar dengan rupiah. Itu. Jadi sebagai pengganti kepingan emas maka berbentuk kertas. Tapi dengan syarat dipercaya oleh penggunanya. Karena itu mata uang tiap negara berbeda-beda nilainya ya. Kita lihat rukun jual beli berikutnya adalah ada akad ya, ada ijab. Ijab itu artinya penyerahan dari penjual dan qabul penerimaan dari pembeli ya. Nah, ijab qabul itu ya secara fikih itu sebenarnya harus dilafazkan. Misalnya saya menjual HP saya kepada Virgi ya. Virgi, saya jual HP saya ya, merek Samsung itu Note 3 dengan harga 3 juta rupiah. Saya serahkan barangnya ya. Gitu. Dan saya terima uangnya 3 juta. Ya. Kemudian itu kan ijab, dijawab oleh Virgi qabulnya. Ya Pak Hafil, saya terima HP ini ya, dan saya bayar 3 juta rupiah cash, kontan, ya dan biadin taqabud gitu ya. Nah, itu seperti itu ya.
menurut fikih. Tetapi kan sekarang kan tidak semua jual beli seperti itu. Karena hal itu mungkin dianggap merepotkan, dan juga secara adat ada cara lain yang juga sah menurut ulama, yaitu secara isyarat, secara hal yang dipahami para pihak, secara hal yang sudah jadi kesepakatan, dan secara adat itu sudah menjadi bagian daripada cara jual beli. Jadi misalnya, ya katakanlah Adit datang membeli nasi uduk, hanya bilang, "Bu, satu bungkus." Ya, dia udah tahu harganya, 7.000. "Bu, satu bungkus." Sudah dibungkuskan oleh penjual, ya. Kemudian ada ngasih 7.000 rupiah, tidak ngomong apa-apa. Ya, nasi uduknya diterima, uangnya diberikan 7.000, pergi. Nah, itu yang disebut ya kalau dibeli mu'attah. Mu'attah itu secara isyarat, secara adat, secara perilaku, secara gerak itu sudah dipahami para pihak, dan itu sah sebagai akad jual beli, ya. Dan itu yang banyak terjadi selama ini, ya. Itu kecuali nikah. Kalau nikah memang harus dilafazkan, ya. Itu. Nah, bentuk-bentuk jual beli yang terlarang, ya. Jual beli yang terlarang itu memang karena kurang syarat dan rukunnya. Ya, syaratnya tadi kan ada syarat transaksi, ada syarat sah barang, dan ada rukun. Nah, ada 3 perkara itu memang kurang, ya. Itu sehingga menjadi terlarang. Pertama, jual beli sistem ijon. Ya, ijon ini sebenarnya bukan istilah yang ada di dalam fikih, ya. Ini istilah yang ada di Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa, ya. Tapi ijon itu begini sebenarnya, ya. Secara sederhana kalian bisa pahami, ijon itu membeli barang atau benda yang belum waktunya atau belum jelas, tetapi uangnya lebih dahulu diterima oleh pemilik barang. Ya, jadi ijon itu seperti itu. Jadi contohnya, ya, misalnya katakanlah, ya, Azam gitu, ya. Azam menjual 3 pohon rambutan, tetapi di pohonnya itu rambutannya belum jadi, artinya dia masih pentil, masih kecil, jadi baru bunga, baru berbentuk kecil-kecil, ya. Nah, itu ijon diterima dulu uangnya, katakanlah diterima 3 juta oleh Azam. Itu ijon namanya. Nah, ijon ini banyak dilakukan, misalnya membeli padi yang masih dipetakan sawah, yang padinya, ya, baru bunting. Artinya belum keluar padinya, ya, atau mungkin padinya masih hijau, ya, sudah berbentuk buah tapi hijau, belum kuning, masih perlu beberapa waktu untuk menjadi kuning, ya. Nah, hal seperti itu sebenarnya dilarang karena apa? Ada hal-hal yang tidak jelas, ya, gitu. Jadi artinya menurut hadis itu, di dalam hadis riwayat Bukhari itu, melalui jalur Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai tampak kelayakannya. Nah, artinya ijon ini hal-hal seperti itu, ya. Artinya kalau mau menjual buah, hendaknya setelah benar-benar yakin bahwa itu bisa diperjualbelikan. Artinya kalau mangga memang sudah matang, ya. Kalau padi memang sudah kuning, ya, gitu kan. Kalau jambu memang sudah ranum, gitu kan. Dan seterusnya. Nah, walaupun sudah seperti itu, nanti kan ada masalah lain. Kalau memang rambutan itu sudah merah masih di pohon, ya, kan ada cara-cara lain. Apakah nanti dijual secara borongan, itu sah menurut fikih, nanti satu pohon saja. Apakah nanti transaksinya penjual pembeli dengan cara diturunkan dulu, kemudian diikat, ya, kemudian baru dijual, ataukah mungkin ditimbang, ya. Jadi ada hal-hal lain yang dalam jual beli ini memerlukan rincian berdasarkan adat dan kebiasaan, ya. Jadi adat itu akan menjadi hukum, ya. Al adatu muhkamatun. Jadi adat di suatu tempat itu bisa menjadi hukum. Tetapi hukum ijon walaupun sudah berlaku di Indonesia menjadi adat, dilarang oleh agama, oleh fikih, ya. Karena apa? Ada ketidakjelasan yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. Contoh, ya, pergi menjual rambutan yang masih bunga atau masih pentil, masih kecil-kecil, ya, dijualnya 3 juta. Kemudian tiba-tiba setelah itu, ya, 2 minggu setelah itu terjadi bencana alam,
Ya, sehingga rambutan itu gagal panen, tidak jadi merah, tidak bisa dipetik. Yang rugi siapa? Pembeli. Ya. Dalam Islam, dalam muamalah tidak boleh merugikan. Jadi sebenarnya ijon itu dihindari atau tidak boleh dilakukan karena cenderung atau juga berpotensi merugikan salah satu pihak. Kemudian jual beli yang terlarang lainnya adalah hewan ternak yang masih dalam kandungan. Ini juga termasuk gharar ketidakjelasan. Ya, ini dilarang. Pertama apa? Pertama, apakah dia akan lahir dengan selamat? Ya. Apakah yang di dalam kandungan itu seperti harga yang diperjanjikan? Katakanlah inginnya jantan tapi yang lahir betina, sehingga akan kecewa dan mungkin juga akan merusak harga yang sudah ditransaksikan. Artinya tidak boleh ya yang tidak jelas, termasuk di dalam hal ini menjual ikan yang ada di dalam empang. Ya, jadi diangkat dulu timbang. Ya, jadi dia, oh, saya jual ikan emas 1 empang, no, tidak jelas apakah di empangnya ikan emas, ya, atau malah ikan sapu-sapu, ya kita tidak tahu ya, gitu. Itu yang dilarang. Jadi bukan hanya jual beli masih dalam kandung, artinya sesuatu yang tidak jelas ya. Menjual singkong masih di dalam tanah belum dicabut. Oh, saya jual tuh singkong tuh ada 300 meter persegi, silakan beli. Harus dicabut dulu. Jangan-jangan ketika dicabut ya setelah dibayar karena dijual belum diketahui ya ternyata yang didapat singkong-singkong yang tidak layak jual, yang kecil-kecil ya. Kemudian jual beli sperma hewan, ini juga dilarang. Dilarang. Ini mungkin zaman sekarang agak berkurang karena jarang peternak di kampung-kampung. Jadi bukan jual beli sperma ya. Sperma itu yang berasal dari hewan jantan untuk membuahi kepada hewan perempuan agar hamil. Jadi dalam hal ini itu pejantan ya, pemacak, hanya untuk macak saja. Jadi untuk melakukan hubungan badan persetubuhan dengan hewan betina. Jadi ada orang-orang yang hanya punya hewan jantan, misalnya domba jantan, yang memang jasanya ya hanya menjual jasa untuk menjadi pemacak, untuk menyetubuhi hewan perempuan milik orang lain. Jadi misalnya saya punya hewan jantan 1 ya, kemudian ada orang datang bawa domba perempuan, dia bilang ke saya, tolong Pak ya, ini dipacekin gitu, artinya disetubuhi supaya hewan yang perempuan dia hamil. Kemudian dia nanya, berapa Pak harganya? 25.000. Nah ini yang diharamkan karena termasuk menjual sperma dalam hal ini. Ini masih terjadi ya, saya lihat di TV belum lama itu di daerah Jawa itu ada orang yang punya hewan pejantan beberapa, dan dalam sebulan penghasilan dia banyak sekali ya, mendekati 9 juta. Nah, Allah alam ya, dia tahu atau tidak tentang larangan ini. Kemudian jual beli yang terlarang juga adalah jual beli barang yang belum dimiliki ya. Tentu saja ini dilarang karena apa? Ada sahnya barang itu kan tadi harus milik sendiri ya. Artinya belum dimiliki itu dilarang. Itu. Artinya dia bilang begini, "Oh, tenang aja." Gitu kan? Saya bulan depan akan dikasih motor oleh paman saya. Nanti saya jual ke kamu. Tapi uangnya sekarang ya. Ya itu tidak boleh karena belum jelas kan. Ya. Gitu. Kemudian juga yang dilarang itu jual beli barang yang diharamkan. Udah jelas ini ya. Jadi artinya orang-orang yang bertransaksi barang-barang haram ya, narkoba, menjual darah ya, marus itu yang ada di pasar itu ya, udah di darah yang dibekukan udah dibumbui. Kemudian menjual anjing, menjual babi, minuman keras itu jelas dilarang ya. Gitu. Kemudian jual beli ini sah tapi terlarang. Sah karena sah itu kan tadi apa? Terpenuhi syarat transaksinya, terpenuhi sah barangnya, terpenuhi rukunnya, tetapi dilarang ya. Gitu kan? Contohnya jual beli pada waktu khutbah sholat Jumat. Nah ini syarat rukunnya kan terpenuhi, tapi ya dilarang. Gitu. Karena apa? Sebab pada waktu itu wajib melaksanakan sholat Jumat.
Ya, di dalam sholat Jumat itu kan, itu ketika sudah diseru agar ditinggalkan jual beli gitu ya. Itu. Jadi bagi orang-orang yang berjualan pada hari Jumat di sekitar masjid harus diperhatikan ya. Kemudian jual beli dengan niat menimbun barang. Ini terlarang ya. Sah sebenarnya. Kan jual beli. Misalnya itu kan, jual beli itu kan, saya berniat sekarang nih musim panen padi. Saya beli dari orang-orang ya, sebanyak-banyaknya. Tapi niat dalam hati saya akan timbun, saya tidak akan jual sampai nanti masa-masa kemarau, sampai nanti masa-masa tidak ada panen sehingga harga padi saya yang saya kumpulkan ini ya menjadi mahal. Nah, itu dalam fikih disebut ihtikar. Ihtikar ini terlarang karena apa? Ini akan mencari keuntungan yang besar tapi pada dasarnya menjolimi orang banyak ya. Karena apa? Kalau diikhtikarkan, dikumpulkan oleh dia dari seluruh daerah dan hanya terkumpul pada dia, maka orang yang menjadi ihtikar itu akan menjadi penentu harga. Jadi bisa jual seenaknya dia ya. Ini, hati-hati. Kalau niatnya memang hanya untuk menimbun ya. Tapi kalau hanya untuk menjual, mengumpulkan kemudian dijual kembali dalam transaksi putaran bisnis yang normal, itu bukan ihtikar, itu biasa saja kan? Karena pasti para pembeli atau penjual itu ya biasa mengumpulkan barang itu sudah biasa. Tetapi kalau niatnya ihtikar, dijual dalam masa-masa tertentu sehingga dalam keadaan langka barang dengan harga tinggi, nah itu yang dilarang. Kemudian juga sah tapi terlarang itu membeli barang ya dengan menghadang di pinggir jalan ya. Ini diistilahkan dalam fikih itu disebut talaqi rukban. Talaqi rukban itu sebenarnya begini. Ada orang-orang dari kampung yang awam, yang tidak tahu dengan harga pasar. Nah, dibeli oleh kalian ketika orang dari kampung ini belum sampai pasar. Dan kalian sudah tahu harga pasar. Jadi ini sebenarnya menghindari bentuk kezoliman terhadap orang awam, terhadap orang-orang yang punya barang yang belum tahu harga pasaran. Contohnya orang dari kampung ya. Dari kampung membawa 5 ekor ayam ya di tenteng ya. Di pasaran itu harga ayam itu kisaran 80.000 sampai 100.000, kalian tahu. Nah, belum sampai pasar dicegat oleh kalian. Ini orang ini awam. Ini 5. Kalian langsung tawar. 5 langsung, Pak, saya borong. 50 ribuan ya. Berarti 250.000. Sudah, jangan jauh-jauh ke pasar, di sini saja. Nah ini, talaqi rukban ini yang dilarang seperti itu. Jadi sebenarnya apa? Menghindari bentuk kezoliman, karena di dalam transaksi muamalah itu ya, yang pertama ada dilarang dari maisir. Maisir itu bersifat perjudian ya. Kemudian gharar, ketidakjelasan seperti tadi ya. Transaksi tidak jelas itu menjual hewan yang masih dalam perut induknya ya. Jadi dari maisir ya, gharar. Kemudian juga dilarang melakukan riba, dilarang juga menjauhkan kezoliman ya. Ini termasuk jolim talaqi rukban ini. Dan juga dilarang hal-hal yang bersifat haram ya. Kemudian sah juga tapi terlarang ya, jual beli yang masih dalam penawaran orang lain. Nah ini sah tapi terlarang. Artinya ketika ada orang lain sedang menawar barang, biarkanlah dia sampai selesai, jadi atau tidak. Kalau memang dia tidak jadi, kalian langsung masuk untuk menjadi penawar. Tetapi kalau dia sedang menawar, katakanlah dia menawar, ya bang, ini 70.000 aja nih baju ini ya. Nah, kalian punya tawaran lebih bagus, langsung nyelak. Sudah bang, ke saya saja 80.000. Nah ini, kemudian jadinya ke kamu 80.000. Hati-hati. Sah, tapi dilarang. Karena apa? Karena ini zolim ya. Zolim. Zolimnya apa? Orang belum selesai. Ya, siapa tahu dia yang jadi. Karena apa? Akan mengambil alih hak orang lain dalam rangka tawar-menawar ya. Kemudian sah juga tapi terlarang adalah jual beli dengan memainkan ukuran dan timbangan. Ini ukuran dan timbangan sebenarnya tidak hanya sah tapi terlarang, bahkan jatuh kepada keharaman karena ini zolim ya. Dan ini banyak terjadi. Sampai hari ini saya masih banyak menemukan itu. Ketika saya membeli gula pasir di pasar ya, membeli minyak goreng ya,
selalu banyak penjual yang curang, yang kurang setengah ons ya, kurang 50 gram. Itu hampir semuanya, sehingga di pasar Cikarang itu karena saya sering belanja, saya hafal mana warung-warung yang timbangannya kurang, mana yang timbangannya pas. Ya. Terutama untuk minyak goreng. Minyak goreng itu akadnya itu kan kilogram. Jadi ketika dibilang dijualnya 1 kilo 15.000, berarti harus pas 1000 gram. Ya, 1000 gram artinya 1 kilo. Tetapi karena mereka takar, ya, mereka takar tidak sampai 1 kilo. Jadi mereka menakar tapi akadnya kilogram. Itu kan tidak nyambung. Ya, jadi tidak apple to apple. Ini yang dilarang. Jadi kalau memang ditakar tidak sampai 1 kilo, rubah akadnya supaya sah. Bilang, ya, saya takar, ya. Ini dengan takaran satu plastik seperti ini. Saya jual 15.000. Jangan bilang 1 kilogram, karena ternyata tidak sampai 1 kilogram. Ya, itu. Jadi tergantung akadnya. Hati-hati ya. Kemudian jual beli barang untuk kemaksiatan. Ya, ini. Jadi misalnya untuk kemaksiatan termasuk untuk kejahatan ya. Jadi misalnya orang menjual sesuatu memang untuk kemaksiatan ya. Ada orang yang menjual alat kontrasepsi kepada siapa saja ya. Itu. Jadi tidak jelas. Kan harusnya kepada orang suami istri yang sudah sah kan. Ya seperti itu. Untuk jalan-jalan yang tidak benar ya. Itu. Untuk mencuri misalnya ya. Tapi kadang-kadang ada penjual yang memang tidak tahu fungsinya, dia hanya menjual saja. Nah, untuk hal itu selama dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Contohnya orang yang jual beli golok, ya, pisau. Ternyata oleh pembelinya golok itu dipakai untuk menodong, untuk kejahatan, untuk melakukan tindakan kriminal ya. Dia tidak tahu hal seperti itu ya. Gitu. Itu seperti itu ya. Kemudian sekarang khiyar dalam jual beli. Nah, di dalam Islam itu ada syariat yang sangat indah, yang sangat bagus dalam praktek jual beli ini ya, di dalam al-bai' ini yang disebut khiyar. Khiyar itu secara bahasa itu memilih atau pilihan. Tetapi menurut istilah, khiyar itu adalah hak memilih terutama bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya. Ya, jadi ini khiyar itu sebenarnya sesuatu yang masih belum final ya di dalam jual beli. Ya, sebelum ingkrah lah, sebelum tetap. Ini waktunya adalah 3 hari 3 malam ya. Jadi ada hadis dari riwayat Ibnu Majah yang melalui Muhammad bin Yahya bin Habban. Nabi SAW bersabda, apabila kamu menjual, maka katakanlah dengan jujur. Nah ini pertama penjual harus jujur ya. Dan jangan menipu. Jadi kalau kamu menjual kain, ternyata kain itu ada cacat, kamu bisa sampaikan, saya jual kain ini, tapi maaf, ini ada cacatnya di sini. Saya jual sekian. Nah, harus seperti itu, harus dijelaskan spesifikasinya. Saya jual motor ya, ini motornya. Saya jual 8 juta, tapi maaf ya, ini nggak bisa starter gitu, nggak bisa starter elektrik, hanya bisa diengkol saja. Nah, harus jujur ya. Ya. Kemudian lanjutan hadis ini, jika kamu membeli sesuatu, maka engkau mempunyai hak pilih. Nah ini khiyarnya ya. Selama 3 hari 3 malam ya. Jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi ada waktu 3 hari 3 malam untuk lanjut menjadi jual beli yang sah. Jadi kalau sudah melewati hari ketiga, hari keempat tidak boleh dikembalikan ya, tidak ada khiyar lagi. Nah, khiyar ini terbagi 3. Pertama khiyar majelis. Khiyar majelis itu hak memilih antara 2 pilihan ya, meneruskan atau membatalkan yang berlangsung seketika ya, artinya seketika di tempat transaksi ya. Ini khiyar majelis ini banyak dilakukan oleh bank. Jadi bank ketika kamu misalnya menarik uang di bank, mengambil tabungan katakanlah ya, sebanyak 5 juta umpamanya. Ya, kan orang bank bilang, tellernya itu, silakan hitung dulu ya, atau di bank itu ditulis ya. Itu kan artinya klaim ya di luar konter ini tidak dilayani, kan begitu. Jadi tellernya bicara, silakan hitung dulu, walaupun dia sudah hitung secara mesin kan, dihitung oleh kamu. Ya, pas 5 juta, terus pulang. Ketika pulang di rumah, ternyata kurang
10.000. Nah, ketika kamu datang lagi, tentu saja tidak akan dilayani karena sudah bukan majelisnya ya. Nah, ini di dalam Islam juga seperti itu ya. Jadi ketika sudah sah, oke, sah jual beli ini, beli kulkas ya. Ada 2 pintu dengan 1 jendela ya, 5 juta rupiah. Dibawa pulang, sah. Itu sudah hajar majelis ya, gitu. Itu tidak dikembalikan kecuali ada garansi, walaupun garansi bukan yang dicontohkan dalam hukum Islam, tetapi itu memang sah saja ya. Tapi hiyar bukan garansi, ingat ya. Walaupun itu sangat baik. Kemudian hiyar syarat. Hiyar syarat itu adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu ya. Jadi bila syarat terpenuhi maka jual belinya ya. Jika syaratnya tidak terpenuhi jual belinya batal ya. Jadi contohnya begini hiyar syarat itu. Ya. Saya jual kambing ini ya kepada Anda ya. Gitu. Tapi kalau ada mati dalam waktu 3 hari, karena hiarnya 3 hari, dalam 3 hari dia mati ya atau sakit, boleh kembalikan kepada saya, itu boleh ya. Atau jual kulkas ya, kulkas ya, jual kulkas, penjualnya bilang ya ini dalam waktu 3 hari kalau rusak tukar ya. Nah, ini hiyar syarat ini sebenarnya menjadi model garansi yang sekarang banyak terjadi. Hiyar syarat itu mirip dalam praktek garansi yang ada di dalam jual beli yang sekarang terjadi ya, terutama di toko-toko elektronika itu. Di toko elektronika ada garansinya, garansi 3 bulan, tapi disebutin syaratnya ya, jika begini, jika begini, jika begini. Bukan garansi 3 bulan tetapi kemudian barang itu kamu pukul rusak ya, itu bukan ya. Jadi hiyar syarat itu mirip garansi sekarang ya. Kemudian hiyar aib. Hiyar aib itu hak untuk memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang disebabkan karena terdapat cacat pada barang yang dijual ya. Jadi ini lebih khusus. Jadi kalau hiyar syarat kan lebih luas, hanya syarat-syarat tertentu kan. Hiyar syarat itu bisa ada hiyar aib di dalamnya ya. Itu oleh penjual itu yang beri garansi itu ya. Tapi kalau hiyar aib khusus kerusakan saja ya. Jadi hiyar aib itu dalam waktu 3 hari ternyata misalnya jual beli HP. Ya, ini hiyar aib ya. Itu hiyar aib itu. Dalam waktu 3 hari itu tiba-tiba kalian tahu ternyata tombolnya ya, dalam waktu 3 hari tiba-tiba dia tidak bisa dipijit tombol on off-nya. Sehingga HP tidak bisa dihidupkan ya. Kalian kembali ya untuk ditukar. Nah, ini hiyar majelis, hiyar syarat, hiyar aib. Ini tentu saja memerlukan pengetahuan, memerlukan persyaratan, kesepakatan penjual dan pembeli, dan memerlukan dukungan adat istiadat yang sudah terjadi ya. Ini hati-hati. Jadi bisa saja mungkin yang jualnya tidak mengerti hiyar ya, pembelinya mengerti kemudian ngotot ya. Tentu saja harus dijelaskan dari awal. Karena itu lebih baik dituliskan syarat-syarat hiyarnya ini ya. Karena dalam Islam hiyar ini hanya 3 hari 3 malam. Tetapi kalau hiyar syarat yang termasuk garansi itu 3 bulan, itu malah lebih baik ya. Manfaat hiyar itu ya, itu dalam jual beli tidak terjadi penyesalan ya dari pihak pembeli, terciptanya hubungan baik antara penjual dan pembeli ya. Nih, saya kira itu pertemuan kita kali ini dalam bab fikih, dan kita sudah memasuki bab 3 dan kita sudah diajari bagaimana fikih muamalah ya, fikih muamalah maliyah khususnya, yaitu pertukaran kebendaan atau juga barang-barang transaksi bisnis. Saya kira itu. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.